Dalam istilah metode ilmiah, scientific method, teori berisi sekumpulan premis yang juga disebut dengan hipotesis atau proposisi. Seringkali premis bisa terbukti dengan sendirinya atau mungkin bisa dibuktikan dengan alat analisis statistik. Premis juga bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Fun fact, karena teori memiliki pengertian yang bermacam-macam dan diiringi dengan berbagai asumsi, mata kuliah ini sering diperdebatkan atau kontroversial. 5 macam pengertian teori menurut Suharjono tahun 1989. Yang pertama, teori sebagai lawan praktik. Kita semua tahu bahwa teori adalah sesuatu yang tidak operasional atau sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi, teori adalah sesuatu yang ideal sebagai lawan dari sesuatu yang nyata yang dikerjakan dalam dunia yang nyata atau praktik. Yang kedua, teori sebagai pembenaran atau justification. Kita semua tahu bahwa teori adalah suatu penjelasan atau penalaran tentang fakta atau praktik dalam kehidupan nyata. Maka, teori berusaha untuk memberikan pembenaran atau justifikasi terhadap praktik tersebut. Yang ketiga, teori sebagai penjelasan ilmiah atau scientific explanations. Teori merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan antara perilaku variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam atau sosial. Teman-teman sudah tahu tentang ini belum? Oke, kita lanjut yang keempat, yakni teori sebagai model. Di sini, teori didefinisikan sebagai representasi atau abstraksi sesuatu yang terdapat dalam dunia nyata. Faktor penting yang diperlukan dalam merancang model adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam dunia nyata. Yang terakhir, teori sebagai penalaran yang logis. Hal ini didefinisikan bahwa teori berisi konsep-konsep maupun pemikiran logis hasil penelaahan yang mendalam atas suatu prinsip atau praktik tertentu yang sudah berjalan untuk mengembangkan sesuatu yang diharapkan. Nah, teman-teman, kalau menurut Hendriksen tahun 1982 dalam Webster Dictionary-nya, teori adalah seperangkat prinsip yang berkaitan, yang bersifat hipotikal, konseptual, dan pragmatik yang membuat kerangka referensi umum sebagai pegangan dalam suatu bidang tertentu yang diselidiki. Dalam konteks yang lebih mendalam, Hendriksen dalam Webster Dictionary juga pada tahun 1982 mengemukakan bahwa teori akuntansi adalah pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas atau a set of broad principles yang satu, menyediakan suatu kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi, dan yang kedua, merupakan pedoman dalam mengembangkan praktik-praktik dan prosedur-prosedur akuntansi yang baru. Teman-teman masih ingat nggak pengertian teori yang terakhir menurut Suharjono di subbab sebelumnya? Yap, teori sebagai penalaran yang logis. Hal ini berarti teori akuntansi seringkali menunjukkan seperangkat konsep-konsep akuntansi yang satu, relevan, dua, terpadu, dan ketiga, saling berkaitan. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip teori akuntansi ada dua, yakni yang pertama, menyajikan suatu kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai, dan yang kedua, mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. Nah, teman-teman, masih ingat gak FASB itu apa? Yap, Financial Accounting Standard Board.
Nah, FASB ini mengemukakan 5 fungsi teori akuntansi. Apa aja sih? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teori akuntansi berfungsi untuk mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi. Yang kedua, teori akuntansi juga dapat memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu apabila belum ada standar yang mengaturnya. Yang ketiga, teori akuntansi juga berfungsi memberikan batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang keempat, teori akuntansi juga meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan. Dan yang terakhir, teori akuntansi juga berfungsi untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan. Definisi, prinsip, dan fungsi udah. Nah, sekarang kita bahas sifat teori akuntansi. Sifat teori akuntansi ada 2, yakni deskriptif atau positif, dan perspektif atau normatif. Deskriptif atau positif yakni menjelaskan dan meramalkan variabel-variabel yang diteorikan apa adanya. Sedangkan perspektif atau normatif berarti teori akuntansi menjelaskan apa yang seharusnya atau menggambarkan variabel yang sesuai dengan aturan tertentu dan bagaimana seharusnya. Ada tambahan nih menurut Matthew dan Parera terkait karakteristik teori akuntansi. Jadi karakteristik teori akuntansi ini menurut Matthew dan Parera ada 6, yakni yang pertama, mempunyai body of knowledge. Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan memprediksi. Keempat, menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima, dapat menjadi acuan ideal untuk mengarahkan praktik. Dan yang terakhir, yakni teori akuntansi dapat membahas masalah dan memberikan solusi. Nah, teman-teman, hal ini berarti bahwa teori akuntansi tidak terlepas dari praktik akuntansi. Oleh karenanya, teori akuntansi dapat juga digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sudah ada untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik terhadap praktik-praktik tersebut. Di sini sains adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang gejala alam maupun sosial yang independen dari peninjauan. Karena sebuah ilmu itu perlu yang namanya penjelasan gejala tersebut sesuai kenyataan. Nah, akuntansi dikatakan sains adalah akuntansi yang dimana itu adalah bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif yang apa adanya dan bebas nilai. Penjelasan ini juga dinyatakan dalam bentuk seperti aksioma, proposisi, prinsip umum atau juga hipotesis yang secara tidak langsung berkesinambungan dengan suatu kebijakan ataupun pertimbangan, serta penyimpulan perlu disertai oleh kaidah ilmiah. Jika akuntansi dilihat dari berbagai sisi, yaitu salah satunya adalah sisi sains, maka akuntansi banyak menjelaskan gejala akuntansi, seperti mengapa suatu perusahaan itu memilih metode akuntansi tertentu, standar akuntansi tertentu, faktor apa sih yang mendorong manajemen dalam memanipulasi suatu laba, serta bagaimana partisipasi menyusun anggaran mempengaruhi kinerja manajer. Selanjutnya, apa itu arti seni? Seni adalah keterampilan yang melakukan suatu kegiatan ataupun menerapkan konsep pengetahuan yang perlu perasaan, intuisi, pengalaman, bakat serta pertimbangan. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam mencapai suatu tujuan serta bernilai moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi dikatakan seni. Seni dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dalam prakteknya akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai yang menuntut keahlian serta pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik. Awal mulanya akuntansi dikatakan seni itu karena orang yang akan memperoleh ilmu serta keterampilan akuntansi perlu langsung dalam dunia praktik seperti mengerjakan magang pada prakteknya. Di sini, teori akuntansi sebagai teknologi ialah suatu penalaran logis dengan mempertimbangkan nilai serta lingkungan. Di teori akuntansi sebagai teknologi ini, maka teknologi berdekatan di perekayasaan pelaporan keuangan yang hasilnya itu direkomendasi dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, teori akuntansi ini juga sebagai teknologi bersifat normatif.
Pragmatik adalah lawan tutur sehingga menimbulkan suatu informasi yang jelas sesuai dengan suatu informasi yang jelas sesuai dengan situasi ujaran. Pendekatan pragmatik sendiri didasarkan pada pengamatan atas perilaku akuntan atau pihak-pihak yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh akuntan. Teori pragmatik membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan yang masih baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Lalu, apa saja sih pendekatan teori pragmatik? Pendekatan teori pragmatik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan pragmatik deskriptif, yang dimana teori ini dapat dikembangkan dari pengamatan bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu, serta didului dengan mengamati apakah pada kenyataannya apakah akuntan melakukan yang dilanjutkan oleh teori tersebut. Kedua, pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan pragmatik psikologis mengharuskan pembuat teori membentuk suatu teori akuntansi yang didasarkan pada pengamatan atas reaksi para pengguna output yang dihasilkan oleh akuntan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori sintaktik dan semantik. Pada umumnya, satu interpretasi teori dari akuntansi biaya historis tradisional ialah teori sintaktik. Interpretasi tersebut ialah input dari semantik sistem ialah transaksi dan pertukaran pencatatan bisnis dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Beberapa pembuat teori kritis terhadap pendekatan ini, mereka berargumentasi bahwa teori mempunyai isi semantik jika hanya pada basis dari input. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih definisi dari teori sintaktik dan semantik sendiri. Yang pertama, teori sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah dirumuskan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Teori sintaktik meliputi pula hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara, yaitu manajemen, entitas pelapor, pemakai informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusunan laporan. Yang kedua, teori semantik. Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas kegiatan perusahaan ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi, elemen statement akuntansi, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Teori ini juga berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan, sehingga teori ini banyak membahas pendefinisian makna elemen objek, pengidentifikasian atribut, dan penentuan jumlah rupiah pengukuran elemen sebagai sebuah atribut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori positif. Nah, teori positif ini berkembang sekitar tahun 1970-an, yang mana teori ini kembali kepada metodologi empiris, dapat juga disebut dengan metodologi positif. Nah, teori positivisme ini dapat diartikan sebagai menguji dan menghubungkan hipotesis maupun teori akuntansi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk menguji teori ini, dengan beberapa asumsi yang telah dibuat para ahli teori, sehingga dilakukan survei pendapat, baik dari analisis keuangan, pegawai bank, serta akuntan. Kemudian, dilakukan juga pendekatan lain seperti uji kepentingan yang diasumsikan dari output akuntansi pada pasar. Pendekatan yang telah dilakukan ini berguna untuk mengetahui, yang pertama, apakah akuntansi inflasi meningkatkan efisiensi informasi pada pasar saham? Yang kedua, apakah profit adalah penentu penting dalam perhitungan saham? Yang ketiga, apakah biaya untuk mengumpulkan data akuntansi lebih baik dan lebih penting daripada manfaatnya? Dan yang terakhir, apakah penggunaan teknik akuntansi yang berbeda berpengaruh pada nilai? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori normatif. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an menjadi masa keemasan pada penelitian akuntansi normatif. Para perumus kebijakan akuntansi lebih berfokus kepada rekomendasi kebijakan apa yang seharusnya digunakan dan dilaksanakan daripada menganalisis kebijakan yang sudah ada pada saat itu. Menurut teori ini, akuntansi dinilai sebagai norma peraturan yang wajib diikuti. Ada dua pendekatan dari teori ini. Pertama, menurunkan keuntungan atau true income. Para ahli di bidang ini mencoba agar menemukan pengukuran tunggal untuk aset dan angka profit yang tepat.
Akan tetapi, masih belum tercapai sebuah titik kesepakatan mengenai pengukuran tersebut. Yang kedua, decision usefulness. Pendekatan ini menyatakan akuntansi bertujuan untuk membantu para user atau para penggunanya tertentu untuk mengambil sebuah keputusan menyangkut laporan akuntansi tersebut. Misalnya, membantu investor dalam memutuskan apakah ia akan membeli atau menjual sahamnya, ataupun dia harus menahan sahamnya itu. Nah, ada beberapa asumsi yang membuat teori ini normatif, yaitu pertama, akuntansi harus bisa menjadi sebuah sistem pengukuran. Yang kedua, profit dan value bisa diukur dengan sesuai. Yang ketiga, akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai keputusan ekonomis. Yang keempat, pasar tidak efisien atau tertipu oleh akuntan kreatif. Yang kelima, akuntansi konvensional tidak efisien. Yang keenam, satu pengukuran yang unik. Teori ini menggunakan opini pribadi yang subjektif, sehingga jarang bisa diterima mentah-mentah. Oleh karena itu, teori normatif harus dilakukan pengujian secara empiris. Saya Elsie. Saya Family, saya Ira, saya Amel. Kami dari kelompok